Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat yang teduh untuk memulai ibadah kita. Amin. Hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan firman Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menurut kehendak Tuhan dan selalu hidup dalam naungan kasih-Nya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat 4, Allahmu benteng yang teguh. Dengan kuasa Roh Kudus.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat 2 dan ayat 5, meski tak layak diriku. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ampunilah dosa kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 3, Sada Goar Naumuli. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Kidung Agung 8 ayatnya ke-5 sampai ayat ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita kembali menyambut pujian dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1, Kasih Paling Agung. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih-Mu melebihi penderitaan kami, bahkan melebihi segala pergumulan kami yang begitu berat. Namun, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Kita akan mendengarkan penjelasan dari
Ketua Panitia HUT Hari Ulang Tahun Gereja HKBP yang ke-47, dan penjelasan daripada aturan ibadah New Normal. Shalom, oras buat kita semua. Panitia HUT HKBP Pulau Asam ke-47 mengucapkan selamat ulang tahun HKBP Pulau Asam. Kita sering mendengar pepatah, maksud hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Itulah kondisi situasi yang kita alami masa awal terbentuknya Panitia HUT HKBP Pulau Asam. Kita sangat terganggu dengan pengaruh COVID-19 yang sekaligus apa daya untuk melakukan yang terbaik, merayakan HUT HKBP Pulau Asam yang sedianya sudah kita rangkai apa saja yang kita akan lakukan untuk memeriahkan, mensyukuri, sukacita untuk ulang tahun HKBP Pulau Asam. Namun apapun yang terjadi, kita harus mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena yang walaupun kita tidak bisa beraktivitas secara langsung, artinya kita hanya menikmati, mensyukuri dari rumah kita masing-masing. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa yang sudah kita rencanakan, sebagian bisa kita lakukan yang walaupun tidak seperti yang sudah-sudah tahun yang lalu, kita boleh bersuka cita melakukan dan selalu bersama di dalam ruangan ini. Adapun kegiatan yang telah kita lakukan, yang walaupun tidak begitu meriah, salah satu bantuan sosial, pembagian daripada sembako bagi jemaat kita dan juga sekitar kita. Kedua, kita juga melakukan core work sektor yang walaupun tidak begitu sempurna, tidak sempurna saya katakan karena biasanya seluruh sektor ikut bernyanyi di gereja. Tapi puji Tuhan itu bisa kita lakukan sederhana tetapi kita syukuri. Yang ketiga, sebagai ungkapan sukacita kita juga bisa mengumpulkan donasi yang juga boleh dikatakan terlihat sesuatu antusiasme daripada jemaat. Ada beberapa pos yang kita bisa kumpulkan. Salah satu persembahan untuk HUT yang biasanya kita lakukan setiap minggu di dalam amplop persembahan untuk HUT. Itu juga terlaksana. Yang kedua, yang kita sering lakukan juga pengumpulan dana yang kita selalu sebut untuk menunjang operasional ataupun kegiatan gereja kita. Kita bersyukur dan itu terjadi. Dan kami dari panitia sangat berterima kasih karena kami bisa merasakan begitu semangatnya jemaat kita untuk memberikan syukur kasihnya kepada gereja kita. Dan untuk itu kami boleh jelaskan sebenarnya apa yang kita kumpulkan untuk dana yang kami maksud tadi. Total dana atau persembahan yang kita bisa kumpulkan, pertama tadi dari kolekte 475.000, yang kedua sumbangan spontanitas yang selalu kita sebut itulah dana yang kita peruntukkan untuk mendopang kegiatan operasional gereja kita sejumlah 109.350.000. Bunga rekening 21.000. Jumlahnya
109.846.026. Pengeluaran antara lain waktu itu kita ada acara tiup lilin yang betul-betul sederhana, dan ada lain-lainnya sejumlah 1.729.705. Artinya sisa bersih yang bisa kita kumpulkan adalah 108.116.321 rupiah. Dana tersebut sudah kami serahkan ke kas gereja dan semuanya sudah selesai kami berikan. Itulah kira-kira dana yang bisa kami kumpulkan, dan sekali lagi gereja ataupun panitia tetap terbuka untuk menerima sumbangan untuk operasional kita. Tetapi karena kegiatan panitia tentunya sudah berakhir, dari jemaat atau para donasi yang akan dikasih boleh langsung ke gereja kita. Jadi masih terbuka untuk mendukung operasional gereja kita. Demikian kira-kira laporan yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang mendukung acara ini, dan kami mohon maaf kalau pun ada kekurangan-kekurangan, dan kita berharap tahun depan mestinya bisa lebih meriah, dan kita syukurin supaya bisa tahun depan lebih baik dari apa yang kita lakukan pada tahun ini. Demikian, dan kami ucapkan terima kasih. Sekalian saya mengucapkan terima kasih bagi tim panitia yang semuanya bisa bekerja sama dengan baik, bahu-membahu, dan bisa terlaksana acara ini. Itu karena kita boleh bersatu hati untuk melakukannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Dalam rangka persiapan ibadah umum Minggu di gereja, yang rencananya akan kita mulai pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, dirasa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah umum akan dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 7 pagi dan jam 10 pagi, dengan membagi jemaat dalam 2 kelompok berdasarkan sektor atau week. Untuk ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020, jam 7 pagi akan diikuti oleh sektor Yerusalem dan sektor Nazaret. Ibadah umum kedua pukul 10 pagi akan diikuti oleh sektor Bethlehem dan sektor Galilea Zaitun. Pada minggu berikutnya akan dilakukan pertukaran kelompok jemaat peserta ibadah. Diharapkan jemaat mematuhi pengaturan tersebut. Yang kedua, bagi jemaat yang sedang sakit, flu, batuk, pilek, demam, dimohon untuk tidak perlu beribadah di gereja, tetapi melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Yang ketiga, jemaat diharapkan membawa Alkitab, buku ND, buku nyanyian HKBP, dan kidung jemaat milik sendiri. Yang keempat, jemaat diwajibkan untuk memakai masker dan face shield. Bagi jemaat yang tidak memakai, tidak diperkenankan memasuki area gedung gereja. Khusus untuk face shield, gereja akan membagikannya untuk dipakai di setiap ibadah minggu. Yang kelima, sebelum memasuki area gedung gereja, jemaat diminta untuk mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Kemudian diukur suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Jika suhu tubuh di atas
37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah. Yang keenam, jemaat diminta untuk duduk sesuai dengan yang ditentukan oleh parhalado. Dan jemaat yang berusia 50 tahun ke bawah, jemaat yang berusia sampai dengan 50 tahun dapat mengambil tempat di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang tinggal dalam satu rumah atau satu keluarga, dapat duduk berdekatan dengan tetap menjaga jarak. Yang ketujuh, anak-anak usia di bawah 10 tahun tidak diperkenankan mengikuti ibadah umum. Yang kedelapan, untuk sementara, kor dan paduan suara ditiadakan dalam ibadah umum. Yang kesembilan, persembahan pertama dan kedua disampaikan sekaligus dan diantar ke depan setelah selesai khotbah. Yang ke-10, setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak perlu bersalam-salaman. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk kita laksanakan bersama-sama. Parhalado sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh jemaat, sehingga semua yang kita lakukan boleh berlangsung dengan baik dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Demikian pemberitahuan ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 160 ayat 3, Audohot Nasaripekon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Nas khotbah minggu ini adalah nasihat atau lebih tepatnya perintah kepada keluarga.
Itu sebabnya di Alkitab nats ini diberi judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Kita tahu keluarga adalah bagian dari masyarakat dan jemaat. Jadi jika kita menginginkan masyarakat dan jemaat kita baik dan sehat, maka kita harus membenahi kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mampu membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam nats khotbah ini, Rasul Paulus memberi nasihat atau amanat kepada setiap anggota keluarga, yaitu kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, dan juga kepada orang tua. Namun, sebelum kita telaah satu persatu, saya kira alangkah baiknya sebentar kita mereview ulang tentang apa itu pernikahan Kristen. Bagaimana seharusnya kesatuan antara suami istri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa di dalam dan melalui pernikahan, maka suami istri disatukan, bukan disamakan. Ini yang pertama harus kita perhatikan dan harus kita sadari bersama. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa suami istri harus sama. Tugas kita adalah bagaimana menyatukan perbedaan itu agar bisa saling melengkapi, saling mengisi, dan menjadi kuat. Perbedaan bukan untuk saling menguasai. Kesatuan yang demikian sering dicontohkan seperti mur dan baut. Kalau hanya mur, tentu tidak akan berguna apa-apa. Dan sebaliknya, kalau hanya baut, juga tidak ada gunanya. Tetapi ketika mur dipasangkan ke baut, maka akan mengikat dengan kuat. Demikianlah kesatuan antara suami dan istri harus saling menguatkan dan saling melengkapi. Di sisi lain, kita harus menyadari mengapa Tuhan menyatukan suami dan istri. Tentu ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah agar kesatuan suami istri menjadi saksi persekutuan sejati antara Tuhan dengan umatnya. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kesatuan suami istri menjadi alat menuju damai. Nah, sekaitan dengan itu, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa tidak ada damai sejati kalau tidak dimulai dari suami istri. Kalau suami istri tidak berdamai, hidup dan persekutuannya pasti kacau, maka tidak akan mungkin bisa bersekutu dengan damai dengan orang lain. Jadi, kalau dalam kesehariannya seseorang suka kisruh, suka ribut, sebetulnya itu sudah cukup sebagai bukti bahwa dia tidak damai dengan keluarganya. Dan tujuan kesatuan suami istri yang ketiga adalah sebagai pembuktian akan kehidupan cinta kasih yang menyatukan, bukan memisahkan. Di keluarga, kita bisa belajar untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Maka dalam kesatuan hubungan suami istri, seharusnya tidak boleh ada saling menyakiti. Tapi jangan hanya membayangkan bahwa menikah selalu enak, punya anak,
punya ini dan itu. Oh tidak, menikah berarti siap menerima segala konsekuensinya, termasuk siap berkorban dan tidak hanya menuntut orang lain. Sekarang mari kita perhatikan kesatuan kita sebagai suami istri. Jangan-jangan kita sudah lari dan menyimpang terlalu jauh dari tujuan Tuhan yang sebenarnya. Satu rumah, serumah, tetapi tidak satu hati. Namanya suami istri, tetapi tidak satu tujuan, tidak satu perjuangan, dan tidak satu lagi di dalam Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka mari bertobat, mari kita perbaiki. Dan untuk itulah, maka Rasul Paulus memberi nasihat dalam nats ini. Yang pertama, nasihat kepada para istri. Di ayat 18 tadi dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk di sini berarti taat, setia, dan siap sedia dalam rangka ketaatan di dalam Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itulah penggerak utama untuk tunduk kepada suami demi kebaikan keluarga itu sendiri. Ini harus jelas bahwa tunduk kepada suami bukan berarti menjadi tunduk kepada kekuasaan, tunduk kepada kelaliman, tunduk kepada kesewenang-wenangan dan kepada kekerasan. Bukan. Namun bagaimana agar istri mampu tunduk kepada suaminya? Itu bisa dilakukan kalau damai Kristus ada di dalam hatinya. Dan kalau istri menjalankan perintah Tuhan sebagai istri, itu artinya sebagai istri dia menjaga kehormatan suaminya, sekaligus menjaga kehormatan dirinya sendiri dan menjaga kehormatan keluarganya. Jadi mohon hati-hati, jangan ada istri yang bangga kalau bisa mengendalikan suaminya. Untuk itu, saya kira semua perempuan yang sudah berstatus istri perlu membaca dan menghayati apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 128 ayat 3a. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kita tahu pohon anggur itu adalah pohon kecil dan merambat. Anggur tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh penyanggah atau penopang agar bisa bertumbuh subur, berbuah baik dan banyak. Nah, laki-lakilah yang menjadi penopang, penguat, dan pemberi daya produktivitas yang tinggi untuk istrinya. Kalau suami berhasil memberi topangan, maka istri akan menjadi sangat produktif dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau suami gagal menempatkan diri sebagai penopang istri, maka istri tidak akan menghasilkan buah yang baik dan banyak dalam kehidupannya. Dan bagi istri, ingat, anggur yang menghasilkan buah yang manis dan banyak akan menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Artinya, tugas istri adalah memberikan kegairahan di dalam rumah tangganya. Bayangkan Inang, di saat suami, di saat anak pulang, rumahnya penuh dengan buah anggur yang manis, segar dan banyak, tentu akan menyenangkan sekali. Dan semua itu akan bisa kalau kita mau mengembalikan suasana rumah tangga kepada takut
akan Tuhan. Istri harus mampu mengemban citra diri sebagai anggur yang berbuah baik, memberi kontribusi dalam rumah tangganya, agar semua anggota rumah tangganya hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ingat, istri bukan sekadar ibu rumah tangga, tetapi dia adalah pemberi ketenangan bagi suami dan bagi anak-anak dan bagi seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, jangan menghina diri dengan asyik berkeluh kesah, menggerutu, atau marungut-ungut. Jadilah istri yang dibanggakan. Nasihat yang kedua disampaikan kepada suami. Hai suami, kasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kepada istri dikatakan agar tunduk kepada suami, tetapi kepada suami ada dua hal yang ditekankan, yaitu kasihi istrimu dan jangan berlaku kasar. Kasih yang tidak menuntut syarat, rela berkorban dan mengampuni. Dalam janji pernikahan di gereja kita HKBP disebutkan, suami jangan berlaku kasar, jangan menimbulkan perasaan pahit, rasa benci, jangan menjadikan hati istrimu terluka. Nah, bagaimana hal itu bisa terwujud? Biarkan damai Kristus diam di dalam hatimu dan semua lakukan seperti kepada Tuhan Yesus. Di sisi lain, perlu juga disadari, laki-laki sebagai pemimpin bukan karena lebih tinggi dan perempuan lebih rendah, bukan. Tetapi sesuai dengan fungsinya memang haruslah demikian. Misalnya, struktur bangunan, pondasi itu di bawah bukan karena lebih rendah, dan badan bangunan di atas bukan karena lebih tinggi. Memang karena haruslah demikian adanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dibalik, badan bangunan di bawah dan fondasi di atas, pastilah jadi karu-karuan. Jadi di atas atau di bawah, memang itulah posisi yang Tuhan tempatkan. Disinilah suami istri harus menyadari posisinya. Istri sebagai penolong, bukan perongrong. Dan suami sebagai pemimpin, bukan penindas. Dan saya kira ini sangat penting disadari oleh setiap orang tua. Tugas orang tua adalah mendidik anak laki-laki agar bertumbuh menjadi laki-laki terhormat, laki-laki bertanggung jawab dan bijaksana, karena mereka nantinya akan menjadi suami di suatu saat. Kalau kita baca di Titus pasal 2 ayat 2 dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Artinya, laki-laki harus belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, sederhana, tidak boros, hidup bijaksana, bijak mengelola keuangannya, dan pintar menjaga serta menempatkan diri dengan baik. Laki-laki harus menjaga kehormatannya, bicaranya atau omongannya bisa dipegang, tidak pelin-pelan, berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jangan lari dari tanggung jawab agar tidak kehilangan kehormatan. Dan ingat, kehormatan bukan karena banyaknya uang, tetapi konsisten,
konsekuen, dan dapat dipercaya. Sekali lagi, ini sangat amat penting. Laki-laki yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana mungkin bisa mengurus rumah tangga dan anak-anaknya? Laki-laki juga harus sehat dalam iman, sehat dalam kasih Allah, agar bisa mengasihi istri dan anak-anaknya. Nasihat yang ketiga disampaikan khusus kepada anak-anak. Di ayat 20 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kata kunci di sini adalah ketaatan yang berhubungan dengan mendengar nasihat, petuah, atau perintah orang tua. Saat ini banyak anak tidak mendengar orang tuanya. Maka anak harus diingatkan dan dilatih agar damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatinya. Hanya dengan demikianlah mereka dapat menjadi anak yang baik, taat, dan penurut kepada perintah Tuhan. Nasihat yang keempat disampaikan khusus kepada bapak. Tentu bapak di sini bukan hanya ayahnya, tetapi dalam keluarga ayah dan ibu itu satu. Jadi yang dibicarakan di sini adalah tanggung jawab dan sikap yang layak dan yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu kepada anaknya. Bila anak-anak punya utang kewajiban terhadap orang tua pun punya utang kewajiban terhadap anak-anaknya. Tadi di ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bapak, ibu, saudara-saudara, ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Ini merupakan keharusan. Menyakiti hati bisa dalam bentuk perkataan, kekerasan fisik, membangkitkan amarah dan kebencian. Jangan menyakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati, supaya jangan patah semangat, supaya jangan bingung. Memang harus kita akui bahwa pola asuh kita sangat menentukan pribadi anak-anak kita. Sangat menentukan kepribadian anak-anak kita. Tugas orang tua adalah menolong anak-anaknya untuk bertumbuh dalam iman. Membuat mereka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita berdisiplin, kemudian beretiket. Ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya mengucapkan terima kasih, meminta maaf di saat melakukan kesalahan, membiasakan mereka menyapa orang dengan kata salam dan tersenyum manis. Dan ini harus kita mulai dari sejak dini. Bahkan ahli pendidikan mengatakan pendidikan itu harus dimulai dari sejak kandungan. Di Ulangan pasal 11 ayat 19 dikatakan, "Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang, tidak bosan-bosan, dan memberikan teladan atau contoh. Reformator Martin Luther juga pernah mengatakan agar setiap orang tua tidak hanya mempersiapkan anak-anaknya untuk menyenangkan dunia dan menjadi kaya,
tetapi harus kita persiapkan menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang berkarakter dan berbahagia. Dan kita harus akui bahwa pendidikan karakter itu sangat banyak manfaatnya. Di Amsal pasal 29 ayat 17 dikatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka dia akan memberimu ketenteraman dan mendatangkan kesenangan bagi jiwamu." Artinya, siapa yang ingin menikmati sukacita, sungguh-sungguhlah mendidik anak-anaknya tentang firman Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Ini yang harus disadari oleh setiap anak, bahwa sukacita terbesar bagi bapak, bagi ibu atau orang tua ditentukan oleh anak-anaknya. Karena itulah maka Tuhan memberikan otoritas kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab mendisiplinkan anak-anaknya. Unang tapasomal adong pembiaran. Kita ingat salah satu kegagalan Imam Eli adalah karena dia lebih menghormati kemauan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, daripada Tuhan. Eli gagal mendidik anak-anaknya untuk mengetahui batas kuasa. Akhirnya Tuhan menghukum anak-anaknya. Kasih orang tua terhadap anak bukan berarti membiarkan pelanggaran, membiarkan perilaku anak nangpe nunga diboto salah. Gariada saya dong dope natoras nama ngapini yanakonna naung takas mangulahon nahumurang. Oleh karena itu, mari mendorong anak-anak kita untuk menghormati Tuhan, sehingga mereka tahu untuk berbakti dan menyenangkan serta membahagiakan orang tuanya. Itu kuncinya. Sehebat apapun anak, setinggi apapun pendidikannya, kalau tidak disertai rasa hormat dan takut kepada Tuhan, pada akhirnya ia tidak akan mampu menghormati orang lain, termasuk menghormati kita orang tuanya. Tetapi sebaliknya, anak yang dididik dalam keluarga yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama, maka dia akan bertumbuh menjadi anak yang tangguh, anak disegani banyak orang. Dan pengajaran ini akan lebih efisien kalau kita melakukannya melalui teladan. Hendaknya semua orang tua menjadi teladan, menjadi contoh dalam segala hal yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur atas waktu yang telah Tuhan berikan untuk bersekutu di hari yang Engkau kuduskan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami hari ini, agar iman pengharapan kami kepadamu semakin bertambah-tambah. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa, mengingatkan, dan mengajak kami untuk membangun keluarga bahagia. Tolonglah kami untuk mewujudkannya, supaya kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan boleh kami nikmati di tengah keluarga kami masing-masing.
Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Engkau tolong saudara-saudara kami yang berbeban berat karena rupa-rupa persoalan hidup. Begitu juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan, jauhkan kami dari pandemi COVID-19 yang mewabah saat ini. Berkati seluruh pelayanan gereja-Mu, khususnya di dalam mempersiapkan ibadah Minggu New Normal yang akan kami mulai pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas minggu yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam minggu yang baru ini, di tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, ayat 1, berbahagia tiap rumah tangga, sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh